warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim syahadatu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Ya ayyuhal hadithun usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah wa ta'atih. Faqad fazal muttaqun wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala mudzakiran bidzalik ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Alhamdulillah, Bapak Ibu jemaah muskaf online yang dirahmati Allah, bersyukur pada Allah hari ini kita berjumpa kembali ya dalam kondisi sehat, sehat jasmani, sehat rohaninya ya. Sehingga hari ini kita bisa berjumpa kembali dalam rangka untuk apa namanya silatul online ya kalau saya nyebut ya. Nah, mungkin suatu saat kita bisa bersilaturahim secara langsung dan juga apa namanya kita bisa hadir ya untuk apa namanya belajar lagi ya, belajar lagi untuk memperdalam keilmuan kita ya khususnya ilmu agama kita sehingga apa namanya kalau katanya Imam Ghazali ya sebenarnya bukan perkataannya Imam Al-Ghazali. Tapi Imam Al-Ghazali itu di dalam kitabnya mengutip dari pendapat ulama lainnya. Itu kan ada 4 ciri orang atau 4 ciri manusia. Ya, ada rojulun yadri wa yadri annahu yadri. Ada orang itu yang sadar dan bahwasanya orang itu punya kapasitas sehingga dia apa namanya menyampaikan ilmu tersebut. Lalu ada juga singkatnya rojulun la yadri annahu yadri. Jadi ada orang yang sebenarnya punya kapasitas tapi dia tidak sadar. Kalau Imam Ghazali ini diibaratkan seperti orang yang tertidur. Maka orang yang seperti ini disuruh membangunkan. Supaya apa? Ilmunya tersebut bisa bermanfaat buat orang lain. Lalu yang ketiga ada rojulun uh, la yadri annahu yadri. Ada seseorang yang sadar bahwasanya belum punya kapasitas, masih jauh dari kata apa namanya tahu ya, sadar bahwasanya masih perlu terus untuk belajar ya. Maka di sini apa namanya eh, orang yang seperti ini masih tergolong apa namanya kalau menurut Imam Ghazali itu orang yang masih mendingan ya, orang masih mendingan. Dan yang apa namanya lebih parah ya itu kan yang terakhir rojulun la yadri annahu la yadri. Nah, sehingga oleh Imam Ghazali disebut sebagai orang yang jahilun murakkab. Orang nggak sadar bahwasanya dia nggak sadar. Nah, sudah nggak apa namanya sudah nggak tahu, tapi dia merasa tahu dan nggak sadar. Susahnya kan seperti itu, sehingga digambarkan sebagai jahilun murakkab. Insya Allah kita yang hadir di sini nggak ada yang di golongan 4 ya, karena kita sadar ya. Bismillah, niat belajar lagi. Baik, Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah. Hari ini kita membahas tentang 3 kepastian. Yang mana 3 kepastian ini kan sudah benar-benar jelas ya. Tapi kadang-kadang termasuk saya sendiri, saya pribadi mungkin terlalu fokus mengejar yang tidak pasti. Terlalu fokus mengejar yang tidak pasti. Padahal sudah ada yang pasti. Tapi kita terlena ya oleh pernak-pernik duniawi yang kemudian membuat kita melupakan hal-hal yang termasuk 3 kepastian ini. Maka sebelum kita mulai ada apa namanya hadis dari Nabi, riwayatnya Imam Muslim. Jadi apa namanya slide yang saya tampilkan ini ya. Sebenarnya tadi saya baru ingat ternyata belum saya buat apa namanya PowerPoint. Saya mencoba sekaligus ingin membuktikan sebenarnya. Saya coba pakai salah satu kecerdasan buatan manusia yaitu AI. Sebenarnya AI itu nggak
bakal bisa menggantikan kita ya Bapak Ibu ya. Justru kita yang akan tergantikan dengan orang-orang yang memanfaatkan AI itu. Tapi lagi-lagi memang AI itu ya gitu ya, masih banyak kekurangan. Jadi sensitivitasnya masih kurang, jauh dari kata manusia. Sekaligus membuktikan ternyata AI ya masih terbatas ya. Meskipun entah beberapa tahun kemudian nanti akan diperbaiki lagi itu ini apa namanya eh, program-programnya. Ada salah satu hadis dari riwayatnya Imam Muslim. Ini terkait nomor ini biasanya setiap cetakan ini berbeda-beda. Ini 2699. Mungkin nanti ada perbedaan apa namanya nomornya. Eh, supaya tidak kaget ya. Ustaz kok di sini beda dengan yang di sana. Memang cetakannya ada yang berbeda-beda. Gitu ya. Jadi hadis riwayatnya Imam Muslim itu menyebut kalau secara terjemahnya mungkin bisa dicek di layar ya. Hadis diriwayatkan dari salah seorang sahabat dekat Nabi, yaitu sahabat Abu Hurairah. Kalau kita tahu mungkin dinamakan Abu Hurairah karena dulu kecilnya senang mainan sama kucing perempuan. Nah, makanya oleh orang-orang dulu disebut diberikan lakop ya, atau julukan Abu Hurairah, bapaknya kucing perempuan. Nah, itu menyebutkan seperti ini Bapak Ibu. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah. Jadi tidaklah suatu grup ya, suatu golongan, suatu kaum yang kemudian uh, kaum tersebut atau grup tersebut membuat perkumpulan min buyutillahi ta'ala. Jadi ya, di salah satu rumah-rumah Allah termasuk dalam forum kita saat ini. Yang di dalam forum tersebut tentu bukan majelis gosip ya atau majelis gibah. Oh iya, nama saya belum saya ganti ya ini. Bentar, saya ganti dulu. Uh, ya orang pada nggak tahu nih nama saya. Di akun. Nah, nah, sudah kita lanjutkan lagi. Yang kemudian dari apa namanya perkumpulan tersebut ya itu membentuk suatu kegiatan yang isinya tidak lain adalah kalau dalam bahasa hadisnya itu yatsluna kitaballahi wa yatadarasunahu bainahum ya, membaca dan saling mempelajarinya. Itu ketika kita apa namanya mungkin baca Al-Qur'an ya, ada redaksi qoro'a ya atau ikro ya yang kemudian bentuk kata perintahnya ya, sebagaimana di wahyu pertama. Ada juga kata tilawah ya atau bentuk kata apa namanya perintahnya utslu atau tilawah ya tala yatslu qoro'a yaqra'u. Terus ada juga istilah dengan tadarus ya yang kemudian sering apa namanya eh, disebut sebagai apa namanya kegiatan ngaji ketika selesai tarawih ya. Nah, tadarus sebenarnya ya, mungkin ya karena sudah terlanjur ya sebenarnya ya pas cuma kurang kurang kegiatannya kurang komprehensif. Maksudnya seperti ini. Karena ada perbedaan Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah antara kiroah atau koroah ya atau ikro itu sendiri dengan tilawah dan juga tadarus. Maka di sini betul redaksi hadisnya memakai yatslu bukan pakai koroah. Karena apa? Qoro'a itu hanya sebatas membaca saja secara umum. Ya, hanya membaca saja. Tidak ada apa namanya penekanan-penekanan khusus. Beda hanya dengan tilawah dan tadarus. Kalau tilawah itu bukan hanya membaca, tapi dia membaca dengan apa namanya baik dan benar dari segi bacaan dan juga di apa namanya pelajari. Ya. Sedangkan tadarus apa namanya dipelajari bersama, dikaji bersama dan juga dipraktekkan. Maka forum-forum yang seperti ini apa namanya sudah benar ya. Maksudnya kegiatan yang kita jalani, kita tekuni, kita istiqomah ini karena sebagaimana disebut di dalam hadis ini betul ya. Yatsluna kita wallahi wa rasul. Di samping kita membaca ya, kita kaji isinya dan kita pelajari, kita amalkan ya, kita aplikasikan. Itu oleh Nabi disebutkan illa nazalat alaihimus sakinah. Jadi perkumpulan-perkumpulan yang seperti ini, mungkin kita tidak bisa melihat secara langsung ya. Ternyata itu ada karunia atau anugerah yang begitu luar biasa, yaitu akan diturunkan sebuah as-sakinah. Sakinah itu ketenangan, ya. As-sakinah
ketenangan. Ya, alhamdulillah mungkin saking tenangnya ya, sampai mungkin kemudian kita tertidur ya. Saking khususnya sampai kita tertidur. Tapi Terlena. alhamdulillah ya, terlena ya. Nah, atau sampai ngantuk, ngantuk. Ngantuk itu nikmat Bapak Ibu ya. Coba kita nggak ada ngantuk langsung ketiduran itu tambah Itu ya. bahaya itu ya. Kita lagi nyetir mobil misalkan atau lagi kemana gitu ya. Kita tiba-tiba tidur itu tambah bahaya kalau nggak ada ngantuk. Maka ngantuk itu nikmat yang luar biasa. Alhamdulillah kita masih diberikan ngantuk ya. Itu ya. Itu yang pertama. Jadi dalam sebuah majelis itu akan diturunkan sebuah ketenangan. Maka sepengetahuan saya ya, hampir tidak ada di sebuah majelis baik online maupun offline orang hadir ngaji tiba-tiba marah-marah. Nggak ada ya. Pasti semuanya akan tenang. Bahkan saking tenangnya tadi ya sampai ngantuk ya. Sampai ngantuk. Nggak apa, yang penting kan hadir dulu. Karena di redaksi hadis manapun itu nggak menyebut kalau yang ngantuk nggak dapat sakinah ya nggak ada. Yang tidur nggak dapat sakinah, yang sambil terbang nggak dapat sakinah, nggak ada. Yang penting hadir saja. Akan apa? Diturunkan ketenangan tentunya, as-sakinah. Lalu wa humur rahmah. Dan orang-orang yang menghadiri apa namanya perkumpulan-perkumpulan yang di dalamnya membahas, mengkaji, tilawah wa yatadarusuna kitabullah, yaitu mempelajari, membaca dan mempelajari, mengaplikasikan apa namanya apa yang ada di Al-Quran itu sendiri, yang berikutnya kita akan mendapatkan rahmatnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini luar biasa. Lalu yang ketiga, tingkatnya wahafathumul malaikah. Ya. Dan perkumpulan itu senantiasa dilingkupi ya oleh para malaikat. Mungkin kita nggak bisa melihat ya sekeliling kita ya. Nggak ada Ustaz, samping kanan kiri saya HP atau laptop. Mungkin kita tidak bisa melihat. Ya. Bahkan Allah itu di terakhirnya wadzakarahumullahu fi man indah. Bahkan Allah itu akan menyebut nama si fulan yang rutin ya, yang sering menghadiri majelis-majelis atau perkumpulan-perkumpulan dalam rangka untuk mempelajari, mengkaji ya eh, ayat-ayat Allah atau apa Al-Quran itu sendiri. Maka Allah kan senantiasa menyebut-nyebut orang ini, si fulan ini ternyata sering hadir, si fulan ternyata sering seperti ini, sering seperti ini di sisi makhluk-makhluk yang dimuliakan Allah. Maka makhluk-makhluk yang dimuliakan Allah ini bertanya-tanya apa amalannya. Nah, ternyata ya senang hadir ya, senang hadir untuk belajar dalam rangka apa namanya belajar ilmu agama itu sendiri tentu. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah. Kalaupun kemudian kita agak ngantuk sambil senderan, sambil rebahan, tak masalah. Yang penting kita hadir sehingga kita dapat anugerah yang sebagaimana disampaikan oleh Nabi itu sendiri. Alhamdulillah. Nah, saya lihat semuanya tenang ya. Ya Ustadz, ini agak ngempet saya Ustadz. Baik, Alhamdulillah ya itu. Itu lihat hadis riwayatnya Imam Muslim nanti bisa dicari ya. Ini bagus sekali. Hari ini kita akan membahas tiga kepastian dalam kehidupan kita ya Bapak Ibu ya. Jadi salah satu yang kemudian menjadi pembahasan kita ya tadi ya, tiga kepastian hidup. Sebenarnya istilah ini sudah sering ya atau bahkan beberapa di antara kita atau mayoritas di antara kita mungkin sudah paham ya terkait tiga istilah ini. Mungkin Jadi nggak setidaknya balas-balas kenapa ya? setidaknya Itu nggak kita balas-balas. ketika Minta villa. sebentar, ketika Iya. menjumpai penjelasan-penjelasan seperti ini, paling tidak ketika ada hal yang kurang benar ini kita luruskan kembali. Ketika ada hal yang kurang pas, kita eh, benahi kembali. Kita benahi bersama-sama. Karena sejatinya kita semuanya itu pembelajar seumur hidup. Ya, pembelajar seumur seumur hidup. Yaitu tiga kepastian yang ada dalam kehidupan kita. Yang pertama yaitu apa? Masalah rezeki. Ya, masalah rezeki. Dan rezeki itu sudah dijamin oleh Allah itu sendiri. Lalu yang kedua terkait takdir. Bahasan takdir ini banyak sekali ya Pak Ibu. Bahkan kalau kita bahas masalah takdir ini bisa merembet ke masalah teologi, aliran teologi nanti. Tapi nanti kita nggak akan membahas yang sampai ke masalah sana ya. Cukup
bagaimana sikap kita saja. Bagaimana sikap kita, bagaimana kita menyikapi terkait takdir yang sudah Allah tetapkan. Memang ada apa namanya kubu ya yang saling bertentangan nanti yang akan cepat dibahas sekilas saja. Lalu yang ketiga, kepastian yang pasti ya, kepastian yang pasti akan kita alami dalam kehidupan kita ya, mati itu sendiri atau meninggal itu sendiri. Ya, dari ketiga ini ya, yang paling sulit itu yang takdir ya, Bapak Ibu ya. Karena yang kita rasakan secara langsung, bahkan oleh eh, para ahli hikmah itu menyebut keimanan kepada iman kepada takdir itu termasuk yang paling sulit ya. Nah, jadi kesadaran kita terkait tiga hal ini, Bapak Ibu, itu akan menumbuhkan bagaimana kita menyikapi kehidupan kita yang apa namanya lebih tenang, sehingga kita tidak perlu berlebihan ya, dan khawatir ya terhadap masa depan, baik masa depan kita atau masa depan anak-anak ya. Nah, sebab masalah rezeki itu memang sudah ada apa namanya takarannya, bahkan sudah ada garansi, ada jaminan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Terlepas dari apa namanya itu apa namanya jumlahnya yang tidak terlalu banyak atau sangat banyak sekali, itu sudah ada jaminan dari Allah. Dan kita pun juga belajar apa namanya menerima takdir itu sendiri ya, menerima takdir itu sendiri sebagai apa, bagian dari ketentuan yang sudah Allah tetapkan ya, dan sekaligus itu menjadi apa namanya perwujudan kita ya, menjadi manifestasi keimanan kita ya, karena nanti sebagaimana dijelaskan dalam hadis, kita mempercayai takdir itu juga bagian dari keimanan yang enam itu. Nah, sembari juga tetap kita berusaha ya, sembari tetap berusaha dan dengan tentunya berikhtiar dengan yang terbaik dengan totalitas. Dan di saat yang sama ketika kita mengingat kematian, Bapak Ibu jemaah dirahmati Allah, maka nanti juga akan kita bahas ya apa efek samping ya kalau mungkin dalam dunia medis. Efek samping kalau orang itu tidak ingat mati sama efek samping kalau orang itu ingat dengan kematian itu apa? Nanti itu apa namanya dikutip oleh Imam Imam Al-Qurtubi ya tidak salah nanti di salah satu hadis itu. Sehingga ketika kita mengingat kematian, ya, kematian itu teka-teki yang nggak ada orang tahu, nah, bisa aja nggak tahu. Sehingga apa kita terdorong untuk memanfaatkan waktu, ya, memanfaatkan waktu yang ada dengan sebaik-baiknya, ya, mungkin dengan memperbanyak dan mengistiqomahkan amalan-amalan kebaikan. Maka sedikit menyinggung dengan di surat Al-Baqarah ya. Kayaknya ini ayatnya pernah ditanyakan oleh Pak Aher dulu ya tentang lafat Allah ya. Bukan lafat ya, kata ya. Ala innahum itu juga dulu kalau saya masih ingat ada ini kok ingatlah Ustaz ya. Apa bedanya dulu dengan apa itu ya, waktu itu. Ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun. Itu di surat Al-Baqarah saya kurang hafal ayatnya ya. Seperti ayat 11 atau kalau nggak ayat 12 itu ada di halaman kanan. Itu kan sebenarnya refleksi atau gambaran orang-orang yang munafik, karakteristik-karakteristik orang munafik yang sejatinya mereka nggak sadar ya, mereka nggak sadar ternyata kerusakan yang sudah dilakukan itu begitu parah sehingga mereka tidak menyadari. Kalau kita sebut orang istiqomah kan juga sama, sebenarnya orang istiqomah itu dia tidak sadar ternyata habit yang dia lakukan, kebaikan-kebaikan yang mungkin kecil itu dia lakukan sehari-hari itu berulang kali itu ternyata sudah berlangsung lama. Maka kalau kita tanya Pak, Bu, ya Pak A, Pak B misalkan, kok bisa ya istiqomah ya? Istiqomah apa? Nah, pasti dia tidak sadar ya. Karena orang istiqomah itu apa namanya? Sebenarnya kebiasaan yang dilakukan, kebiasaan baik yang dilakukan, habit yang dilakukan itu ya terus mengalami proses yang panjang ya, sehingga di saat kita yang seperti ini kita manfaatkan waktu kita untuk di samping memperbanyak dan juga mengistiqomahkan mungkin baca Al-Qur'annya atau sholat duha, sholat tahajud dan lain sebagainya. Ketika itu sudah menjadi habit ya, berulang kali jadi kebiasaan, maka
akan apa namanya menjadi, kalau dalam agama, dalam istilah agama ya, jadi amalan yang diistiqomahkan. Dan salah satu fadilah atau apa namanya, anugerah ya, atau keuntungan ya, orang yang mengistiqomahkan amalan apapun ya. Tentu istiqomah ini eh, pasangannya dengan amal baik ya, nggak mungkin kok bisa ya Pak Bu istiqomah mencuri, istiqomah korupsi. Nah, alhamdulillah saya bisa istiqomah korupsi, nggak ada. Nah, istiqomah itu pasangannya dengan kebaikan amal baik. Yaitu ketika misalkan kita sakit atau misalkan kita lupa tidak melakukannya ya, atau ada butir yang lain, maka itu akan terhitung sebagai pahala. Maka di sini luar biasa ya. Karena latihannya memang tidak sehari dua hari, bahkan bisa jadi bertahun-tahun untuk membiasakan seperti itu. Itu apa namanya, sebenarnya tulisan refleksi saya ya. Saya kirimkan ke Pak Aher kemarin. Mungkin Pak Aher kalau mau share ke yang lain juga boleh ya. Itu refleksi ketika apa namanya, saya membaca sebuah buku, ternyata betul juga. Ya, betul juga. Kadang orang itu ketika apa namanya melakukan habit yang buruk ya, misalkan kalau kita ambil kasus yang lagi booming di negara kita, misalkan korupsi itu ya, maka nggak kaget kalau koruptor itu diingatkan itu sudah nggak mempan ya. Bahkan dia tidak menyadari kalau dia sebenarnya korupsi. Nah, kalau sebenarnya koruptor dia tidak menyadari. Nah, karena memang sudah menjadi habit yang kemudian itu terus berulang kali sehingga oleh Allah ditutup ya, khotamallahu ala kulli syai'in wal asmin dan seterusnya itu. Baik Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, kembali ke pembahasan kita, yaitu yang pertama terkait rezeki ya, kepastian ya, kepastian hidup ya dalam kehidupan kita, yaitu tentang rezeki atau adanya jaminan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Dan rezeki ini adalah sebenarnya bagian dari takdir ya, yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ini sudah dinas oleh apa namanya, Al-Qur'an maupun hadis ya. Dan ayatnya sebelumnya sudah pernah kita kaji itu ya. Sudah dinas oleh Al-Qur'an sejak awal penciptaan dari manusia itu sendiri. Saya kalau ayat ditanya ayatnya agak lupa, tapi jusnya ada di juz 9. Wa id akhadha rabbuka min bani Adam min zuhurihim wa dzurriyyatihim wa asyhadahum ala dzurrihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Itu kan persaksian atau apa namanya, seorang bakal atau calon manusia itu diminta persaksian oleh Allah tatkala apa namanya, eh, malaikat yang diutus oleh Allah itu hendak meniupkan ruh ya. Dan tentunya rezeki itu tidak bakal ya tertukar alamatnya, misal ini rezekinya orang A jadi rezekinya orang B, itu tidak bakal salah alamat ya. Bahkan itu akan datang sesuai waktu yang tepat ya, tempatnya di mana dan ukurannya sudah ditentukan oleh Allah. Dan tugas kita sebagai manusia, sebagai insan-insan yang apa namanya, eh, percaya ya akan kepastian jaminan terkait rezeki ini. Cuma kadang-kadang kita kan, kalau dalam bahasanya orang Jawa itu ndelotok. Ndelotok itu kan apa ya namanya? Apa ya? Terlalu pilih-pilih ya mungkin ya. Nah, rezeki itu ternyata harus berupa nominal ya. Kalau berupa nominal bukan rezeki. Dan tugas kita sebenarnya sebagai manusia hanya berusaha ya, berikhtiar. Tentu berikhtiar dengan sebaik mungkin. Dan kemudian masalah hasil kita pasrahkan, tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka saya ingat dulu perkataan, pesannya apa namanya, kiai saya waktu masih di pesantren dulu, ketika masih SMA dulu. Eh, Ikhtiar tanpa doa ya, ikhtiar aja, usaha aja tanpa doa itu sombong ya, merasa nggak butuh Allah padahal di atas kita itu masih ada langit. Pun juga sebaliknya, doa saja tanpa ikhtiar ya, doa saja tanpa usaha itu ibarat mimpi, ibarat mimpi. Misal pengen diberikan rezeki yang banyak, yang berkah ya, tapi hanya doa aja. Ya Allah, semoga diberikan harta yang banyak, rezeki yang banyak, sehat lahir batin, diberikan keberkahan. Tapi kita nggak ada usaha, nggak ada ikhtiar.
itu adalah mimpi. Karena sejatinya antara ikhtiar dan doa itu ibarat dua sisi dalam satu mata uang yang tidak bisa kita bedakan, Bapak Ibu. Maka Allah Subhanahu wa taala itu menegaskan dalam Quran nomor 11 ya, yaitu Quran surat Hud ya, ayatnya ayat ke-6. Allah telah menjamin rezeki setiap makhluk sejak dalam kandungan, termasuk penetapan ajal, amal, nasib, bahagia atau celaka. Ini ada di awal juz 12. Ya, ada di awal juz 12. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Ya, illa 'alallahi rizquha. Tidak ada satupun ya, itu yang di bawahnya itu bukan terjemahnya ya. Tidak ada satupun hewan ya. Maka manusia ini sebenarnya juga disebut hewan ya. Al-insanu hayawanun. Nah, kan seperti itu. Manusia ini juga disebut hewan. Tapi hewan yang mempunyai common sense, istilahnya akal sehat ya. Beda dengan hewan itu sendiri yang tidak memiliki uh, naluri seperti hanya manusia. Bahkan hewan dabah itu uh, apa namanya? Hewan yang bergerak atau hewan yang berjalan apapun itu, jenis apapun itu ya. Baik yang ada di darat maupun yang di bumi termasuk juga manusia. Selama dia apa namanya? Hidup, itu ada jaminan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala ya. Mama minda batin illa 'alallahi rizquha. Nah, jadi tidak ada satupun. Nah, itu kan seolah-olah apa namanya? Allah sudah apa namanya? Ada tanbih ya, huruf tanbih atau apa namanya? Untuk apa namanya? Menarik perhatian audiens ya. Tidak ada satupun hewan ya, termasuk manusia tadi ya. Karena al insanun hayawanun. Manusia itu hewan yang berpikir ya. Yang hidup di muka bumi ini, melainkan rezekinya itu sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tadi ayat ini sudah apa namanya memberikan informasi, memberikan garansi ya, atau jaminan ya, bahwa Allah itu senantiasa memperhatikan kebutuhan setiap makhluk, termasuk manusia itu sendiri. Ya, karena itu sebesar apapun kekhawatiran kita ya terhadap masa depan kita ataupun masa depan anak-anak ya, hakikat rezeki ya itu sudah diatur ya dengan adil ya, sudah takarannya sudah nggak bakal istilahnya tertukar ya, takarannya tidak bakal tertukar dengan orang lain. Ya. Allah sudah menaskan di Al-Quran surat Hud ayat 6 itu awal juz 12. Wa ma min dabbatin illa 'alallahi rizquha. Bahkan ini juga dipertegas lagi oleh hadis Nabi sebagaimana disampaikan oleh Abdullah bin Mas'ud ya. Di sini tidak ditampilkan ya. Apa namanya? Hadis dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Abdullah bin Mas'ud ini adalah salah seorang sahabat dekat Nabi ya. Itu apa namanya? eh, menyampaikan bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah bersabda, hadisnya panjang. Jadi ketika apa namanya manusia ini sebelum diciptakan ya masih ada di dalam rahim perut ibunya ya. Maka tadi yang disampaikan wa id akhadha rabbuka min bani adam min dzurriyyahum dzurriyyatahum wa asyhadahum ala dzurriyyahim, itu yang ada di surat Al-A'raf itu persaksian bagaimana calon manusia kepada rohnya. Dan di saat itu pula tsumma yursalu ilaihil malak ya. Kemudian Allah mengutus kepada calon manusia itu ya, kepada mengutus malaikat kepada calon manusia itu untuk meniupkan ruh ya, payang fuhu fihir ruh, untuk meniupkan ruh kepada calon manusia itu sendiri. Dan di situ pula wayu maru biarba'i kalimat, dan malaikat apa namanya uh, kemudian diperintahkan untuk menetapkan ya, ya, atas 4 perkara. Salah satunya yaitu apa? Bikat birizkihi, yaitu ketetapan atas rezeki
calon manusia itu sendiri. Jadi sudah ada jaminan, ya, jaminan rezeki, ya, jaminan rezeki sejak awal diciptakannya manusia, dan sejak saat itu pula apa namanya manusia itu bersaksi qalu bala syahidna itu tadi. Lalu kemudian wa ajalihi, dan ajalnya, ya, ajal ini kalau dari apa nih makna asal itu kan batas akhir, ya, yang kemudian oleh Al-Quran apa namanya banyak kita jumpai redaksi-redaksi kematian itu, ya, disebut ajal juga, disebut wafat juga, disebut maut juga. Nah, jadi ya ajal batas akhir dari kehidupan seseorang itu sendiri. Lalu kemudian wa amalihi wa syaqiyun aw sa'idun, dan amalnya baik itu, ya, dan amalnya serta juga nasibnya, apakah nasibnya nanti bahagia atau nasibnya itu tidak bahagia. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, dengan apa namanya demikian rezeki itu adalah memang bagian dari takdir itu sendiri, tapi ini bukan berarti kita tidak sama sekali tidak berikhtiar, ya. Justru agama kita yaitu Islam itu mendorong umatnya untuk senantiasa berikhtiar, berusaha, ya, berusaha semaksimal mungkin, ya, bekerja juga secara totalitas, ya, ikhtiarnya juga sungguh-sungguh, ya. Akan tetapi yang menjadi apa namanya problem, ya, yang menjadi permasalahan berpikir, ya, ada kesalahan berpikir yang mungkin sering muncul dalam anggapan kita, itu adalah menganggap bahwa dengan uh, bekerja keras, ya, itu nanti akan mendapatkan sebuah anugerah yang berlimpah, ya, kekayaan yang berlimpah, atau mungkin sebaliknya, dengan kegagalan itu sendiri berarti nanti rezekinya akan tertukar, rezekinya akan hilang. Nah, padahal dalam sudut pandang agama kita, dengan bekerja itu sendiri adalah salah satu uh, bentuk, ya, salah satu wujud ketaatan dan ibadah. Nah, jadi hasilnya, ya, bisa jadi tidak selalu sebanding dengan ukuran-ukuran dalam kacamata duniawi, namun tetap itu bernilai di sisinya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan lebih dari itu, eh, rezeki itu bahkan bisa datang dari arah, ya, dari manapun yang mungkin sebelumnya tidak pernah kita duga, ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala itu berfirman dalam Quran surat At-Tolak, ya. Surat At-Tolak itu ayatnya didominasi membahas tentang pertikaian dalam rumah tangga, ya. Tapi di situ ada apa namanya eh, redaksi kata-kata takwa. Itu ada di ayat 2, bukan di ayat 2 awal sebenarnya. At-Tolak ini ada di juz 28, ya. Kalau tidak salah itu ada di halaman ke berapa ya? 17, ya. Ya, ada 17 halaman sebelah kiri. Ayat kedua sampai di permulaan ayat ketiga. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ya. Kuncinya satu sebenarnya, takwa, ya. Karena siapa bertakwa kepada Allah, ya, siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan membukakan jalan keluar, problem solving baginya, dan memberinya rezeki dari arah yang mungkin sebelumnya tidak pernah ia sangka. Kapan hari eh, apa namanya saudara, ya, eh, kakak ipar yang ada di Finlandia itu cerita ke saya. Sebenarnya nggak ada niatan untuk berangkat umroh dari sana, ya. Nggak ada niatan, cuma memang punya apa namanya ikhtiar nabung 20 euro, 15 euro, 10 euro ditabung. Lalu kemudian mendapat informasi dari apa namanya eh, dari email, ya. Ternyata ada kembalian pajak, ya. Ada kembalian pajak yang nominalnya itu pas sesuai dengan yang dibutuhkan untuk berangkat umroh.
Ini artinya apa, Bapak Ibu? Memang ketika kita sudah berikhtiar, ketika sudah berikhtiar, ya, baik jalur atas, jalur langit maupun jalur darat, jalur apa namanya ikhtiar dunia, itu akan dibukakan problem solvingnya oleh Allah. Ya, akan dibukakan makhrojan, ya, jalan keluar bagi orang tersebut. Bahkan itu nanti akan datang secara tidak terduga, bahkan di luar apa namanya, eh, di luar perkiraan kita. Sehingga dari ayat ini menekankan bahwa sebenarnya kunci utama rezeki itu bukan di kerja kerasnya, ya, bukan di kerja kerasnya, melainkan sisi takwanya, ya, sisi ketakwaannya. Mungkin kalau kita bisa melihat di sekeliling kita, ya, ada mungkin orang yang lembur, ya, dari pagi nggak ketemu pagi lagi tanpa henti, tapi hasilnya ya tetap terbatas. Mungkin ada juga di sekeliling kita atau kita pernah menjumpai mungkin di keluarga kita sendiri, ya. Ada yang mungkin bekerja dengan ah, tenang, ya, dengan ikhlas, ya, dengan penuh apa namanya keimanan, ya, justru mendapatkan limpahan rezeki yang apa namanya dari jalan yang tidak pernah terduga, ya. Dengan memahami rezeki itu adalah bagian dari takdir Allah, ya, ini akan menumbuhkan apa namanya sifat qanaah atau kelapangan hati atau menerima apa yang sudah Allah berikan kepada kita. Atau kalau orang Jawa nyebut itu neriman ing pandum. Jadi menerima segala apa yang sudah diberikan oleh Allah. Ya. Seorang hamba itu tidak akan mudah sehingga dengan seperti itu seseorang itu tidak akan merasa apa namanya iri, ya, ya, tidak akan mudah mudah iri kepada mungkin sahabat atau keluarga yang mungkin tampak lebih berhasil baik dari segi duniawi dan lain sebagainya ketimbang kita, ya, dan kita tidak pula merasa lebih rendah ketika apa namanya ketika diri kita dalam keadaan yang lebih terbatas. Maka Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, ada lagu yang pernah viral, ya, waktu nggak tahu zaman presidennya siapa, ya, mungkin zaman presidennya Pak Aher mungkin, ya. Nah, itu kan ada lagu jadi banding-banding ke berapa itu saya nggak hafal itu. Jadi banding-banding itu filosofinya dalam sekali ternyata, ya. Ya, filosofinya ini bukan otak-atik mata, ya Pak Ibu. Filosofinya mana dalam sekali. Karena memang dengan kita membanding-bandingkan, ya, khususnya dalam masalah rezeki, ya, kok punya saya seperti ini, adik saya kok bisa lebih seperti ini, ya, kakak saya kok bisa lebih seperti ini, ya. Atau eh, teman saya yang satu kantor kok bisa seperti ini, ya, atau orang lain kok bisa seperti ini, ya, tapi kok saya enggak. Karena justru itu ketika kita membanding-bandingkan rezeki, nikmat karunia, nikmat rezeki yang sudah Allah berikan kepada kita, itu nanti akan timbul yang namanya penyakit iri, ya. Ya, penyakit iri. Maka di Quran surat 20, Quran surat 20. Nah, itu. Quran surat 20 itu surat Toha, ya, ayat 131. Wala tamuddanna ainaika ila ma mata'na bihi azwajam minhum zahrotal hayatid dunya linaftinahum fi wa rizqu rabbika khairu wa abqa, ya. Wala tamuddanna ainaika, dan janganlah kamu tujukan, ya, atau belalakkan kedua matamu itu ila ma mata'na bihi, kepada apa yang telah kami berikan kepada golongan-golongan dari mereka, dari manusia itu sendiri, azwajam minum zahrotal hayati dunia, sebagai bunga kehidupan dunia, sebagai pernak-pernik dunia. Linaftinahum fi, bisa jadi hal yang apa namanya, menyenangkan itu atau bunga-bunga duniawi itu sebagai ujian, linaftinahum fi, ya. Maka baik rezeki banyak maupun sedikit itu sama-sama diuji. Rezeki banyak itu apakah orang itu tetap dalam koridor syukur, apakah kufur dalam kondisi yang
sebaliknya juga sama. Apakah masih tetap bisa bersyukur ya atau tidak bersyukur ya. Harus rabbika khairu wa abqa. Dan jangan-jangan ya karunia Tuhan yang sudah diberikan saat itu mungkin lebih baik ya dan lebih kekal. Ya. Maka di dalam apa namanya eh, tafsirnya Wahbah Zuhaili yaitu yang judulnya Tafsir Al-Wajiz ya. Nah, di situ menjelaskan ketika membahas tentang ayat ini. Maka jangan terlalu larut marut ya. Jangan terlalu eh, berangan-angan yang terlalu jauh ya. Apa namanya? Jangan penuh angan-angan ya. Nah, dan harapan terhadap sesuatu yang dimiliki orang lain ya. Bisa jadi Allah itu sedang menguji orang-orang seperti itu ya. Apakah orang itu yang diberikan rezeki yang eh, apa namanya banyak itu sendiri bisa kira-kira bisa bersyukur apa tidak ya. Ya tadi dan bisa jadi apa yang dijanjikan oleh Allah untuk kita di akhirat nanti itu lebih baik ya daripada daripada yang Allah berikan kepada mereka di dunia ini. Waris rabbika khairu wa abqa. Lalu Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah. Kepastian yang kedua, kepastian yang kedua yaitu adalah bagaimana kita menyikapi takdir itu sendiri. Ya. Bagaimana menyikapi takdir itu sendiri. Jadi uh, salah satu problem ya atau salah satu persoalan yang besar dalam kehidupan kita, dalam kehidupan manusia ini yaitu apa namanya? Sulit menerima takdir ya. Sulit menerima takdir. Banyak orang itu memiliki angan-angan bahwa apa yang uh, mereka inginkan ya, apa yang orang ini planning dengan baik ya, itu pasti uh, ingin memetik ya, ingin mendapatkan hasil yang terbaik pula. Ya. Padahal apa? Yang Allah tetapkan untuk hambanya ya, untuk kita. Justru itulah yang paling baik. Meskipun ya, dalam tanda kutip kadang-kadang hal itu tidak sesuai dengan keinginan kita. Maka di Al-Quran surat Al-Baqarah di juz 2. Ini per juz 2 pertengahan. Ayatnya ada di atas sendiri. Kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Sebenarnya ayat ini berbicara tentang konteks saat itu eh, apa namanya sahabat ya, para sahabat yang hendak bepergian untuk perang. Itu ada yang ragu-ragu, kira-kira berangkat ke medan perang atau tidak. Ya, kira-kira ikut apa enggak? Kalau ikut nanti pasti seperti ini, seperti ini. Ya. Maka di situ konteksnya memang tentang perang. Tapi kemudian ada kaidah apa namanya di ulumul Quran itu al-ibrah bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Ada juga al-ibrah la bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Kurang lebih seperti itu. Jadi yang bisa kita ambil bahwa kadang-kadang wa asa antakrahu syai'an wahwa khairul lakum. Kadang apa yang kemudian itu tidak sesuai dengan ekspektasi kita, tidak sesuai dengan keinginan kita. Boleh jadi Allah menetapkan itu karena nanti ketika dikabulkan keinginan kita ada hal-hal yang enggak tidak ada hal-hal yang kurang baik untuk kita sehingga Allah uh, mengabulkan ya permintaan yang berseberangan dengan keinginan kita ya wa asa antakrahu syai'an wa huwa
khairul lakum, boleh jadi kita tidak menyukai hal seperti itu, padahal menurut kacamata Allah itu yang terbaik buat kita, ya. Pun juga sebaliknya, wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum, ya. Dan boleh jadi sesuatu atau keinginan yang diidam-idamkan itu, keinginan yang digadang-gadang itu, yang menurut kacamata kita ini baik, ya. Padahal belum tentu itu baik bagi Allah. Bisa jadi itu nanti di kemudian hari ada keburukan-keburukan yang belum kita ketahui, ya. Maka di penghujung ayatnya Allah seperti menegaskan, wallahu ya'lamu wa antum la ta'lam, ya. Jadi Allah itu yang maha mengetahui, ya. Yang maha mengetahui. Makanya di ayat yang lain di surat Ar-Ra'd itu juz 13, wa fawqa kulli dzi ilmin alim, ya. Dan di atasnya yang berpengetahuan itu ada yang lebih mengetahui lagi, ya. Maka manusia, pengetahuan manusia itu terbatas, ya. Wallahu ya'lam wa antum la ta'lam. Dan Allah maha mengetahui dari apa yang tidak kamu ketahui, ya. Itu di surat Al-Baqarah ada di juz 12, ya. Juz 12 halamannya itu agak tengahan akhir, ya. Karena itu Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, seharusnya ya tidak ada yang perlu kita khawatirkan lagi. Akan tetapi apa? Sayangnya banyak orang-orang yang kadang-kadang lalai, ya, kadang-kadang lupa, ya, dengan kepastian terkait takdir ini sehingga menjadikan dia lupa bersyukur, ya. Ternyata nikmat yang sudah Allah anugerahkan ini sudah banyak sekali. Nikmat anugerah, nikmat rezeki, nikmat sehat, ya, dan lain sebagainya itu sudah banyak mereka miliki, ya. Ketika lalai, maka orang ini lupa untuk bersyukur kepada Allah. Maka iman kepada takdir ini apa namanya masuk dari apa namanya atau bagian dari 6 rukun iman yang wajib kita imani, wajib kita yakini. Termasuk juga ini perkara hal yang gaib, hal yang tidak terlihat. Maka di surat Al-Baqarah yang depan-depan itu alif lam mim, dzalikal kitabula raiba fi hudallil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib. Nah, jadi beriman kepada hal yang gaib salah satunya mengimani terkait takdir. Takdir baik yang baik maupun yang buruk. Cuma kebanyakan dari kita, termasuk saya pribadi kan nggak menginginkan takdir yang buruk-buruk gitu, ya. Inginnya yang baik-baik semuanya. Tapi ketika menerima takdir yang buruk, takdir yang tidak sesuai dengan ekspektasi kita, ya, ya, nah, itu kita membencinya. Jadi apa namanya dalam sebuah hadis Nabi itu kan dijelaskan, ya, dijelaskan ketika Nabi itu didatangi oleh seseorang yang mana seseorang itu belum pernah Nabi ketahui sama sekali. Itu kalau kita cek hadisnya ada di apa hadisnya Imam Muslim, ya. Hadisnya Imam Muslim kalau di kitabnya Arba'in Nawawi itu hadis nomor 2. Hadis pertama di Arba'in Nawawi tentang niat, ya, innamal a'malu binniyat. Kalau yang baliknya yang kedua itu tentang mahwal iman, mahwal Islam, mahwal ihsan. Ya, Nabi didatangi oleh seseorang, ya, yang belum Nabi kenali. Ketika itu Nabi bersama dengan apa namanya Umar bin Khattab, ya. Dan salah satu pertanyaan yang ditanyakan oleh seseorang itu yang tidak Nabi kenali itu ya tentang iman itu sendiri. Qala fa'akhbirni anil iman. Seorang itu bertanya kepada Nabi, apa namanya? Sekarang jelaskan kepada saya, Pak Akhirni anil iman, tentang iman itu sendiri. Nabi menjawab, antuk minubillah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir, termasuk waktu minubil qadri, baik qadar yang syarrihi maupun yang khairihi, takdir yang baik maupun takdir yang buruk, ya. Takdir yang baik maupun takdir yang buruk. Maka seketika percakapan itu selesai, ternyata Nabi baru sadar, ternyata orang yang bertanya itu ternyata malaikat Jibril, ya, malaikat Jibril.
Karena itu Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, ketika kita menghadapi apa namanya musibah, menghadapi kehilangan ya, jangan sampai kita terjebak pada ucapan-ucapan, wah seandainya tadi saya nggak begini, pasti hasilnya tidak begitu. Nah, coba saya nggak lewat sini, pasti nggak bakal kejadian seperti ini. Nah, coba saya nggak mengambil langkah seperti itu, kebijakan seperti itu, maka pasti nanti hasilnya nggak begitu ya. Nah, dan perkataan-perkataan ini sebenarnya Nabi sudah mengingatkan bahwasanya perkataan-perkataan atau mungkin tidak sempat kita katakan tapi kita batin ya, itu justru setan berpeluang masuk di situ ya. Jadi nah, Nabi sekaligus menuntunkan bagaimana kita menyikapi ketika menjumpai hal yang seperti itu, yaitu wa in asobaka syai'un, ini hadis riwayatnya Imam Muslim, wa in asobaka syai'un fala taqul lau anni uh, fa'altu kana kada wa kada ya. Ketika kita ditimpa atau dicoba suatu musibah, suatu kehilangan, maka janganlah sekali-kali mengatakan seandainya lau anni, seandainya faal tu kana kada wa kada. Ya, seandainya aku lakukan demikian dan demikian. Ya. Walakin kul qadarullahi wa ma syaa fa'ala. Maka qadarullah wa ma syaa fa'ala. Ya. Maka katakanlah ini sudah menjadi takdirnya Allah. Walakin kul qadarullah wa ma syaa fa'ala. Ini sudah takdirnya Allah ya. Setiap apa yang telah Allah kehendaki pasti itu terjadi. Fa'in lau taftahu amal syaitan ya. Karena perkataan lau atau berandai-andai ya, berangan-angan seperti tadi ya. Ya coba ya tadi saya nggak gini pasti nggak kayak gitu. Coba ya nggak ke sini pasti nggak seperti itu. Coba ya anak saya nggak saya taruh di sini pasti nggak akan seperti itu. Mungkin punya anggapan-anggapan seperti itu ya. Karena kita manusia biasa, pasti punya potensi-potensi seperti itu. Dan setan masuk di dalamnya. Atau kata berandai-andai, angan-angan ya. Hmm, angan-angan. Ini akan apa? Kalau kata Nabi dapat membuka pintu-pintu setan untuk masuk di dalamnya. Dengan meyakini takdir ya, ketentuan secara apa namanya benar ya, tentu hidup kita akan tenang ya. Apapun yang terjadi, sikap kita sebenarnya apa yang perlu kita sikapi sebenarnya sederhana ya. Ya, ketika mendapat nikmat kita bersyukur ya, dan ketika diuji kita bersabar ya. Dan itu kalau kita jumpai di redaksi ayat Al-Qur'annya banyak sudah. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Jangan sampai di situ lanjutannya ulaika alaihim shalawatun mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Ya, sejatinya kalimat istirja inna lillahi wa inna ilaihi rajiun bukan ketika ada pengumuman kematian saja bukan. Ya, semuanya kembalikan kepada Allah. Karena semua yang di dunia ini milik Allah. Ya, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Maka di ayat sebelumnya, ulaika alaihim shalawatun min rabbihim wa rahmah. Orang-orang yang ketika diuji dengan seperti itu, ya, bukan hanya berucap saja, tapi bersikap juga ya. Berucap dan bersikap ya. Ya, bukan berucap saja lalu kemudian tidak bersikap seperti halnya ucapannya. Nah, orang-orang seperti itu nanti akan mendapatkan petunjuk. Ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Nah, akan diberi petunjuk orang-orang yang mendapat petunjuk. Tahu. Maka disinilah Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah. Pentingnya bersikap tengah-tengah atau pertengahan dalam memahami takdir itu sendiri. Ya, kita yakin bahwa Allah menetapkan takdir itu sejak sebelum kita diciptakan ya. Ya. Dan Allah mengetahui segala sesuatu yang bakal terjadi setelah itu. Ya. Serta bagaimana bentuknya. Ya. Semua itu berjalan sesuai dengan kehendak dan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Namun seperti yang saya sampaikan di awal ya. Nah, dalam apa namanya aliran teologi ya.
terkait masalah takdir ini sebenarnya masalah yang cukup rumit dan sangat banyak apa namanya perbedaan ya. Ya, ada kelompok yang keluar ya, kelompok apa namanya yang yang menyimpang dari dalam memahami takdir itu sendiri. Ada apa namanya dalam apa aliran teologi itu ada yang namanya Jabariyah, ada yang namanya Qadariyah. Mungkin ada yang pernah mendengar istilah itu ya. Ada Ahlus Sunnah wal Jamaah ya. Ya. Jadi dua kubu besar yang saling bertolak belakang yaitu Qadariyah dan Jabariyah ya. Kalau Qadariyah itu orang yang apa namanya anti takdir ya istilahnya, anti takdir ya. Jadi kelompok yang Qadariyah itu kelompok yang menolak takdir, anti takdir ya. Mereka berpendapat bahwa perbuatan apa namanya manusia tidak ditakdirkan oleh Allah ya. Takdir itu nggak ada menurut orang-orang Qadariyah itu. Sebenarnya yang apa namanya manusia itu sendirilah yang menciptakan takdirnya. Nah, seperti itu. Nah, ini tentu bertentangan dengan Al-Quran dan penjelasan hadis nanti yang akan kita sampaikan. Lalu yang kedua, kebalikannya. Kalau Qadariyah tadi anti takdir, kalau yang Jabariyah itu berlebihan dalam menyikapi takdir itu sendiri. Ya. Mereka menganggap bahwasanya manusia itu ya tidak memiliki kehendak sama sekali. Ya. Ya, seolah-olah perbuatannya, segala takdirnya itu eh, dari Allah semuanya. Dan pandangan ini pun keliru, sebab mengingkari adanya apa? Usaha atau ikhtiar atau takdir pilihan yang masih bisa diubah atau pilihan pada diri manusia itu sendiri. Seperti hanya kita sakit, ya, ya memang kita sakit, tapi kita ikhtiar mengubah takdir sakit itu dengan berobat, ya kan? Seperti itu. Maka kedua paham ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah di Al-Quran secara tidak langsung disindir dalam Quran surat At-Takwir ya dalam Quran surat At-Takwir insya Allah saya yakin yang hadir di sini sebenarnya sudah pada hafal surat At-Takwir ini juz 30 ayat 28 29 ayat paling bawah itu memang sya'a minkum ayastaqim yaitu bagi siapa di antaramu ya di antara manusia itu yang hendak menempuh jalan yang lurus wa ma tasya'una illa ayyasha Allahu rabbul alamin. Kamu manusia tidak dapat berkehendak illa ayyasha Allah kecuali apabila Allah berkehendak, kecuali dikehendaki oleh Allah Tuhan semesta alam. Ya, jadi di ayat pertama liman syaa minkum ayastaqim ini membantah pandangan-pandangan orang atau kelompok Jabariyah dalam aliran teologi ya, dalam teologi Islam itu sendiri. Aliran Jabariyah yang tadi menyikapi apa namanya takdir itu berlebihan seolah-olah manusia itu nggak bisa menentukan takdirnya ya. Padahal seperti kita ditakdirkan sakit ya, ya tadi yang disampaikan ya, kita ditakdirkan sakit tapi kita berikhtiar untuk mengubah takdir sakit itu menjadi sembuh ya yaitu dengan berobat ikhtiarnya. Nah, itu oleh orang-orang Jabar ya, apa namanya paham-paham atau pemahaman orang Jabar ya secara tidak langsung disindir ya oleh Allah dengan menegaskan bahwasanya manusia itu memiliki kehendak ya, memiliki kehendak untuk memilih jalan yang lurus. Jadi manusia memiliki kehendak ya, bisa mengubah takdir itu sendiri. Maka kan ada itu apa namanya di surat At-Taubah, bukan At-Taubah, sepertinya masih surat Al-Anfal, tapi juznya juz 9 sepertinya ya. Atau mungkin kita sebagian dari kita atau kebanyakan dari kita mungkin sudah hafal ya. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasibnya suatu kaum, nasibnya seseorang ya, suatu orang ya, kecuali dia mengubah nasibnya sendiri. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Hingga dia mengubah nasibnya mereka sendiri. Sedangkan yang ayat berikutnya wa mata syauna illa ayyasha Allah rabbul alamin ya, itu secara tidak langsung juga membantah atau menyinggung pemahamannya orang-orang Qadariyah itu yang orang Qadariyah yang anti takdir ya ya karena Allah menegaskan di ayat tadi itu bahwa kehendak manusia
ya, apapun yang dikehendaki manusia itu tetap berada dalam lingkup kehendaknya Allah. Ya. Sebaik apapun yang kita planningkan, kita rencanakan, itu masih ada ketentuan Allah. Kita hanya bisa merencanakan apa namanya, tapi Allah yang menentukan. Seperti itu ya. Jadi status ini nanti ya. Kita hanya bisa berkehendak, tapi Allah yang menentukan. Ya. Dengan demikian, Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah. Lalu bagaimana posisi tengah-tengah atau pertengahan sikap kita dalam memahami takdir itu sendiri? Yaitu kita sebagai manusia diberi kehendak, ya, diberi kehendak dan kemampuan untuk berikhtiar, berusaha, tapi ingat semua itu tidak keluar dari ketetapannya Allah Subhanahu wa taala. Jadi manusia itu memiliki kehendak untuk berusaha, namun apa namanya, tetap dalam lingkup kehendaknya Allah. Kita hanya bisa merencanakan, tapi Allah yang menentukan. Dan tugas kita tadi berusaha yang maksimal juga, doa yang maksimal juga tentunya. Lalu yang apa namanya, yang ketiga Bapak Ibu ya, terkait kepastian ya, yang pasti semua orang, entah masih dalam kandungan, baru lahir, baru bisa jalan ya, baru masuk sekolah, baru masuk kuliah, atau mungkin apa namanya, sudah berusia lanjut ya, kepastian ini semuanya pasti akan merasakan ya, pasti akan merasakan, tidak mungkin tidak. Maka para ulama itu menjelaskan bahwa eh, kepastian yang ketiga ini termasuk dalam tiga panggilan ini ya. Ya, bukan panggilan tak terjawab ya, miss call ya itu ya. Jadi ada tiga panggilan Allah ya. Yang pertama panggilan yang lembut ya, panggilan yang lembut yaitu yang dikumandangkan 5 kali dalam satu hari, yaitu azan ya, mengundang kita ya melalui suara azan agar kita datang ya, kita melaksanakan sholat, berkomunikasi kepada Allah dan apa senantiasa memperbarui ya ikatan spiritual kita ya. Dan sholat ini nanti yang kemudian menjadi tolak ukur ya, ya, yang menjadi tolak ukur apa namanya, eh, timbangan amal kita. Lalu yang kedua singkatnya, panggilan yang kedua panggilan khusus ya, ya panggilan khusus ya, panggilan khusus yang diberikan kepada hamba-hamba yang memiliki kemampuan ya, yaitu untuk melaksanakan ibadah haji dan umroh, panggilan untuk hadir ke Baitullah ya, sebuah kehormatan yang tidak semua orang mendapatkannya. Tentu mampu di sini bukan dalam arti mampu secara ekonomi saja. Mungkin kita bisa melihat secara real di kehidupan kita. Ada orang yang mungkin mampu ekonomi, ternyata sakitnya begitu luar biasa hingga tidak jadi berangkat. Ada pula sebaliknya, tidak mampu secara ekonomi tapi memiliki kesehatan yang luar biasa. Jadi antara kemampuan secara ekonomi maupun apa namanya non ekonomi itu saling bersinggungan, saling apa namanya, uh, beriringan ya. Lalu yang ketiga, panggilan yang ketiga yang kita bahas yaitu panggilan yang pasti, yaitu kematian ya, yaitu meninggal itu sendiri. Dan kematian ini tidak ada yang bisa menghindari. Siapapun ya, entah dalam usia berapa tahun ya, tidak memandang usia juga ya. Maka Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, ada di surat apa ini? Al-Ankabut ya. Surat Al-Ankabut ini surat ke-29 ya. Surat ke-29 ayat 57. Sebenarnya redaksi ini juga ada di surat Ali Imran atau An-Nisa itu ya. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Jadi tidak ada seorang pun siapapun entah punya jabatan tinggi maupun punya jabatan rendah atau tidak punya jabatan sekalipun, yang tidak bisa menghindar darinya. Siap tidak siap ketika sudah datang waktunya,
waktu terakhirnya, maka disebut tadi ya ajal ya. Faidza jaa ajaluhum di surat Al-A'raf itu la yastakhirun nasa atau wala yastaqdimun ketika batas terakhir kehidupannya ya. Faidza jaa ajaluhum. Kalau diterjemah itu diterjemahkan langsung kematian ya. Faidza jaa ajaluhum apabila batas akhir kehidupannya itu sudah tiba, sudah datang la yastakhirun nasa ya. Tidak bisa orang itu negosiasi. Malaikat, coba ya, pending dulu bentar. Saya mau sholat taubat dulu. Meskipun sa'ah sebentar, ya, nggak bisa. Wala yastaqdimun pun juga demikian. Ingin dimajukan, ya Allah, sudah nggak kuat menjalani hidup ini. Nggak bisa, ya. Semua ada ketentuannya. Ya. Maka kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap makhluk yang bernyawa itu pasti akan sirna, pasti akan mengalami yang namanya kematian. Tsumma ilaina turja'un. Kemudian hanya kepada kami kamu dikembalikan. Maka di surat yang lain ya yang apa namanya menggambarkan ada seseorang yang takut akan kematian itu sendiri ya dengan bersembunyi dalam benteng-benteng bangunan-bangunan yang kokoh berdiri megah itu ya di dalam surat An-Nisa ayat 4 ayat 78 ini di juz 5 ya. Ya, itu digambarkan ainama takunu yudrikumul maut ya. Ainama takunu yudrikumul maut dimanapun kamu berada ya. Yudrikumul maut ya. Kematian itu pasti akan mendatangi kita. Pasti akan mendatangimu walau kuntum fi burujim musyayyada. Meskipun kamu berada di dalam benteng, di dalam gedung bangunan apa namanya yang megah ya, mungkin temboknya berlapis-lapis, tetap malaikat itu bisa masuk, Pak. Malaikat bisa masuk meskipun pintu rumah nggak ada, maaf rumahnya nggak ada pintunya, malaikat tetap bisa masuk. Ya, aina mata kuntum, aina ma kuntum, aina mata kunu, yudrikumul maut, walau kuntum fi burujin musyayyadah. Itu menegaskan bahwasanya kita siap tidak siap ya, apa namanya suka tidak suka ya, itu yang namanya kematian pasti akan mendatangi. Ya. Karena itu apa? Di ayat lain Allah mengingatkan kita untuk memikirkan jangka panjang, untuk berpikir jangka jangka panjang. Ini jamnya sepertinya salah, Pak ya. Kok cepat ya, 6:30 ya. Ya, kita disuruh untuk memikirkan jangka panjang. Di pembukaan yang dibaca tadi, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsun ma qaddamat liwat. Hei orang-orang yang beriman, ini surat Al-Hasyr ya. Al-Hasyr ini halaman terakhir surat Al-Hasyr. Ayatnya ayatnya ada di atas ya. Ayat 18 kalau tidak 17 itu ya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsun ma qaddamat liwat. Hai orang-orang yang beriman, ittaqullah wal tandur nafsun. Lihatlah ke depan ya. Lihatlah ke hari esok. Persiapkanlah kehidupanmu saat ini untuk hari esok, untuk masa depan, yaitu apa? Lihat, yaitu akhirat ya. Untuk masa depan kita ya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsun ma qaddamat liwat ya. Persiapkanlah atau perhatikanlah, mikirlah jangka panjang ya. Bahwasanya di dunia ini singkat, yang lama nanti di akhirat ya. Maka persiapkanlah yang lama itu untuk kehidupan akhirat. Maka Nabi juga menjelaskan dalam apa namanya sebuah hadis dalam riwayatnya Sunan Ibnu Majah terkait apa namanya ada salah seorang yang bertanya siapa yang paling cerdas ya. Jawaban Nabi ternyata bukan yang bergelar profesor, doktor ya, salah kompresor dan lain sebagainya, bukan, ya, bukan, bukan yang titelnya panjang, titelnya banyak, jabatannya tinggi, punya pengaruh yang begitu luar biasa, bukan ya. Itu dijelaskan di dalam Sunan Ibnu Majah dalam bab zuhud, dalam kitab zuhud bab zikrul maut wal isti'dad lahu ya. Jadi bab zikrul maut mengingat kematian, wal isti'dad lah, jadi dan persiapan ya. Kan ada itu ya, ada gium ya, tapi ada yang menyebut apa namanya, masih ada yang menganggap oh itu hadis, bukan hadis ya, ada pepatah atau ada gium, man safaro mu'tas safari ista'adda ya. Barang siapa tahu kalau kehidupan ini adalah apa namanya
Sementara dan akhirat itu adalah perjalanan yang panjang, ista'adda ya. Maka siap-siaplah, persiapkanlah dengan baik. Jangan kemudian ketika ajal itu sudah ditentukan, kita minta dipending, minta ditunda gara-gara modal kita belum cukup. Nah, itu bertanya ada salah seorang sahabat apa namanya? Siapa sih orang mukmin, orang yang beriman, yang cerdas itu Nabi. Nah, Nabi bertanya, Nabi menjawab, kok ada seorang sahabat yang bertanya ya, kalau Pak Ayul Mukminina Aqyas ya. Siapa Nabi orang yang paling cerdas itu? Nah, Nabi menjawab apa? Qala aktsaruhum lil mauti dzikron. Ya. Orang yang paling cerdas, orang beriman yang paling cerdas adalah yang paling banyak ingat kematian. Ya. Ingat kematian. Wa ahsanuhum lima ba'dahu istiqdadan. Nah, ini. Dan paling baik, paling sempurna, ya, paling istiqomah persiapannya untuk menghadapi kehidupan setelahnya. Ya. Karena sejatinya hidup yang paling lama itu di akhirat, Pak. Ya, maka tadi di ayat Quran kita di diingatkan ya. Itu kan buat orang beriman karena nanti ada orang beriman yang ternyata lupa dia tidak mempersiapkan hari esoknya. Dia terlena dengan kehidupan dunia. Ya, wal tandur nafsin ma qaddamat lighad. Ya, persiapkanlah untuk menghadapi kehidupan setelahnya. Berpikir jangka panjang. Itulah kemudian oleh Nabi disebut ulaikal aqyas. Ya. Itulah sejatinya orang-orang yang cerdas. Ya. Maka ada tiga sebagai penutup ya. Ada tiga apa namanya eh, anugerah atau keuntungan atau tiga apa namanya kalau kita nyebut itu manfaat ya. Nah, manfaat. Ada tiga manfaat sebagaimana disampaikan oleh Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya itu ya dengan mengutip salah satu hadis dari sahabat Nabi yaitu Al-Taqwa rahimahullah itu mengatakan seperti ini. Man aktsara min dzikril maut ukrima fi thalathatin asya. Ya. Jadi barang siapa semua orang ya tidak terlepas itu yang masih muda ataupun yang sudah pasca muda. Saya itu nggak pernah menyebut orang yang sudah tua itu ya tua bukan pasca muda. Nah, baik yang muda ataupun pasca muda ya yang ingat dengan kematian ya itu akan dimuliakan ukrima tatin asya akan dimuliakan dengan tiga hal. Yang pertama tak jilid taubah ya, bersegera dalam bertaubat. Lalu yang kedua wakona atil kolbi ya hatinya senantiasa menerima apa yang sudah ditetapkan oleh Allah ya takaran oleh Allah segini hatinya menerima mudah untuk menerima takdir. Nah, kalau kita kaitkan dengan pembahasan kita lalu yang ketiga wanasyatil ibadah. Nah ini yang paling penting bersemangat melakukan ibadah ya bersemangat dalam melakukan ibadah maka eh, ada di juz 5 yaitu ya. Maka salah satu indikator ya, orang yang munafik itu kan malas ibadah. Innal munafiqina yukhadi'unallaha wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Ya. Kalaupun dia sholat yuraunan nas, ya. Dia melaksanakan sholat kecuali hanya ingin dipandang orang, hanya ingin diketahui orang. Ya, kalau tidak ketahui orang, dia tidak melaksanakan ibadahnya. Ya. Nah, lupa mengingat apa namanya tidak bersemangat melakukan ibadah. Ya, tadi jika orang itu mengingat kematian, dia mempersiapkan dengan baik. Akan tetapi sebaliknya waman nasiyal mauta ya ukiba bisalatin asya. Barang siapa yang lupa ya, yang lupa melupakan lalai ya tentang kematian maka akan apa kalau lawannya manfaat apa? Eh, apa ya manfaat dihukum atau diikop ya atau di dibalas ya akan dibalas dengan tiga perkara pula. Yang pertama
yaitu taswifit taubah, ya, nunda-nunda taubat. Lalu yang kedua, watarkir ridho bil kafafi, ya, tidak ridho terhadap apa yang sudah Allah takdirkan, ya, mudah tidak menerima takdir. Lalu yang terakhir, wataka suli fil ibadah, ya, males beribadah, ya. Maka ketika kita mengingat yang pasti, yang nomor tiga ini, yaitu kematian, ya, itu sejatinya akan membuat diri kita untuk terus semangat, ya. Semangat dalam artian apa? Menjalankan habit-habit amal soleh yang baik sehingga kemudian menjadi rutinitas yang istiqomah. Nah, sehingga di akhir hidupnya dia berakhir dengan keadaan husnul khotimah. Ya, semoga rezeki kita, ya, diberikan rezeki yang halal, banyak dan juga berkah, dan semoga Allah takdirkan atas kita takdir yang baik-baik, dan Allah jauhkan takdir atas kita takdir yang buruk-buruk, ya, dan semoga kita semuanya meninggal wafat dalam keadaan yang husnul khotimah. Mungkin itu saja yang bisa disampaikan. Terima kasih. Ya. Lebihnya Insya mohon Allah. maaf. Ada pertanyaan atau tidak ini, Pak? Baik, ada ini Pak 15 menit lagi ya. Nah, dari barangkali Ho ada Chi, pertanyaan, silakan. dari Ho Pak. Chi Minh malah nih, dari negara tetangga. Silakan. Ah, ah. Ini dari Ibu Pujiati ada di Ho Chi Minh Oh bertanya iya ini. Ah, apa namanya ah. chat. Silakan Pak Ustadz Oh iya, bacanya. ada apa? Kita terima takdir yang belum siap, maka menyangkal, marah, dan tawar, menawar, bahkan depresi. Saat dapat menerima, sulit untuk melupakan, selalu teringat misal ditinggal, kematian, belahan jiwa, kira-kira bagaimana sikap saya? Ya, tadi ya, ini apa namanya terkait yang coba saya geser ya. Nah, terus masuk di sini adalah salah satu apa namanya kita selalu ingat, ya, selalu dekat, selalu terus ingat bahwasanya kita semua juga akan sirna, akan meninggal, akan wafat, yaitu tiga keuntungan atau tiga apa namanya manfaat. Salah satunya gampang menerima, ya. Hati yang qanaah atau gampang menerima, khususnya menerima takdir. Tapi kalau kita kemudian apa namanya tidak pernah mengingat sepintas dalam pandangan kita, atau malah kita itu mengejar hal yang sebenarnya tidak pasti, yaitu dunia itu sendiri, ya, itu akan membuat diri kita apa namanya senantiasa melawan arus, ya, atau takdir, melawan takdir Allah. Kenapa ya seperti ini? Atau kalau dalam bahasa hadis, kalau coba saya geser, mana tadi? Yang lau anna tadi ya. Nah, mana yang tadi? Coba saya kena ini. Kalau di dalam hadis itu ya, jangan sampai berkata seandainya, ya, seandainya, karena se apa namanya yang sudah Allah tentukan, ya, tidak bisa kita sangkal. Ya, makanya orang-orang dalam aliran teologi yang tadi kita bahas singkat itu ya, orang-orang Qadariyah itu kan anti takdir, ya. Ya, dia tidak mempercayai takdir, ya, tidak mempercayai takdir Allah. Bahwasanya yang menentukan takdir itu manusia sendiri. Dia lupa bahwasanya manusia itu hanya bisa berusaha, ya, tapi Allah yang menentukan. Ya, manusia masih bisa berkehendak, tapi Allah yang menentukan. Ya, sama halnya mungkin contoh ketika kita sakit, atau pasangan kita sakit, atau anak kita sakit, ya, kita diuji, takdirkan anak sakit, ya, kita berkehendak, ya, kita berkehendak, kita berikhtiar untuk apa namanya untuk berobat, ya, tapi masalah yang memberi kesembuhan, yang menentukan sembuh, tidak bukan Allah. Masalah yang memberikan kesembuhan itu Allah itu sendiri. Maka bagaimana pertanyaannya kita harus bersikap, ya. Tadi kalau kata Nabi, di situ saya tampilkan belum ya, atau nanti saya screenshot ke Pak Aher ya, mungkin ya. Tapi katakanlah apa? Ini takdir Allah, apa yang Allah kehendaki itu pasti terjadi. Atau kalau versi apa namanya Arabnya, kul qadarullaha wa masya'a fa'ala. Ya. Jadi ini sudah jadi takdirnya Allah, ya.
Setiap apa yang Allah kehendaki itu pasti terjadi. Ya. Lalu bagaimana usaha kita agar mudah untuk menerima? Ingat kematian. Ya. Ingat bahwasanya hidup kita ini ya singkat. Ya. Innamal hayatud dunya la'ibun walahun. Ya. Hidup itu hanya senda gurau saja. Maka manfaatkan dunia ini, pergunakanlah dunia ini sebagai lahan, sebagai sawah untuk kita menanam, untuk kita bercocok tanam amal-amal soleh. Dan amal soleh yang kemudian menjadi apa namanya bisa berterus berulang kali ya, atau bisa kontinu atau kita sebut istiqomah ya, dimulai dari habit ya, habit yang baik meskipun itu sepele ya, misalkan apa namanya membiasakan wudhu dan lain sebagainya, tapi itu ketika sudah menjadi kebiasaan sehari dua hari dan seterusnya, bahkan ketika kita melewatkan itu sudah ada perasaan nggak enak ya, nggak enak ya ternyata nggak mengerjakan itu, berarti pertanda sudah menjadi habit ya. Kemudian kalau kita tinggalkan kita merasa ada yang mengganjal. Nah mungkin tadi di situ ya, perbanyak mengingat kematian, karena memang betul orang yang tidak ingat mati itu pasti obsesinya hanya dunia saja. Maka sejatinya yang tiga pasti ini kan mengarahkan kita untuk berpikir ke depan terkait rezeki, terkait tadi takdir ya, bagaimana kita menyikapi, lalu kemudian apa namanya yang terakhir kita ingat mati. Nah, tiga yang pasti ini. Kadang kita kan fokus ngejar yang duniawi saja. Nah, fokus ngejar yang nggak pasti, ya. Fokus ngejar yang nggak pasti. Makanya di situ kita akan lebih mudah apa namanya menjustifikasi Tuhan yang tidak adil dan seperti itu. Ya, dan seperti itu ya. Bu, siapa tadi dari Puji mana? Yati. Kak, kamu Pak baca atau kau sini? Ustadz, terima kasih Pak Ustadz. Pak Sama-sama, Her. Bu. Baik, barangkali ada jemaah Ya, yang lain. Pak. Masih ada waktu. Ada bapak-bapak, ibu-ibu, masih ada waktu ya. Memang masalah takdir itu semua orang masih belajar. Bahkan saya pun juga demikian. Saya kemarin juga kaget dikasih tema seperti ini, kok sesuai dengan dia juga itu. Apakah Pak Heri ini secara nggak langsung mungkin apa memberikan saya pelajaran juga? Nah, kita juga sama-sama belajar ini. Baik, ada yang bertanya lagi ya, Pak Ibu? Ya, silakan. Memang takdir yang menyakitkan itu sulit ya Pak Ustadz sampai acceptance. Iya, betul. Makanya di hadis itu kan tidak hanya takdir yang khairihi saja yang kita imani, tapi yang syarihi juga kita imani. Tadi ya. Hmm. Tapi memang apa namanya menerima realita itu ya tidak semudah ya, tidak semudah yang kita bayangkan. Dan Hmm. latihannya pun juga tidak bisa sehari dua hari. Ya, tentu melalui habit tadi. Nah, melalui habit tadi. Hmm. Itu mungkin nanti bisa diminta ke Pak Her ya. Itu apa namanya Topik kontemplasi itu. saya ini tentang habit itu ya. Tentang habit itu. Nah, memang semuanya itu butuh ya, butuh yang namanya ya, memang habit itu ya kita sendiri yang menciptakan ya, kita sendiri yang memulai. Kalau tidak kita mulai, kita tidak akan bisa, tapi kemudian kalau habit sudah berlangsung lama, maka itu akan membentuk kepribadian kita, bagaimana cara bersikap khususnya tentang takdir itu sendiri, khususnya takdir yang Hmm. tidak kita sukai itu. Maka Iya. yang selalu jadi motivasi saya pribadi ya, itu nanti coba bisa dibuka di surat Al-Baqarah. Coba saya cari ya. Saya nggak hafal ayatnya. Hmm, sebenarnya, sebentar. Puasa antakrahu syai'an. Nah, nanti Bapak Ibu bisa memanfaatkan ini ya Bapak Ibu ya. Ini Quran.com, saya nggak promosi ya, nah, ini bukan punya saya. Quran.com ini bisa kita cari ayat yang ingin kita ayat yang ingin kita search ya, yaitu yang saya maksud ini ada di surat ini ada Al-Baqarah ayat berapa Pak Al-Baqarah. Ustadz? Kok nggak muncul tadi? Sebentar. Nah ini Al-Baqarah 216. 216. Al-Baqarah 216. Ini ayat yang selalu saya pegangi ya. Selalu saya pegang, selalu saya istilahnya saya benar-benar saya latih ketika ada takdir yang mungkin tidak kita sukai. Nah, Hmm. atau bahkan takdir yang kita sukai tapi oleh Allah dipindahkan ke yang lain.
Wa kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhun lakum wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Dan ingat di kalimat penutup kita itu terbatas pengetahuannya. Yang maha tahu itu hanya Allah. Maka sikap kita positive thinking ya, husnudzan kepada takdirnya Allah. Pasti Allah itu menyimpan sesuatu di kemudian hari yang baru kita ketahui setelah kejadian itu terjadi. Ya, oh iya ya, untung dulu kok nggak seperti ini. Nah, pasti kita akan tahu di akhir. Ya. Nah, makanya namanya hikmah itu kan di akhir ya. Nggak ada hikmah di depan ya. Supaya apa? Kita bisa mengambil pelajaran di situ. Tentunya di situ. Nah, itu asa anta syai'an wa huwa khairul lakum. Boleh jadi apa yang tidak kita sukai, yang kita benci, yang tidak kita inginkan, atau yang tidak kita planning, tidak terplanning sebelumnya, bahwa khairul lakum. Justru itu yang menurut kacamata Allah itu terbaik buat kita. Boleh jadi kalau kita memaksakan di kemudian hari, tetap dilawan itu ya, ketentuan yang sudah Allah berikan, boleh jadi nanti di kemudian hari ada persoalan, ada pertikaian. Nah, masa untuk ibu syai'an wa huwa syarrul lakum. Dan boleh jadi apa yang saat itu kita sukai, ya ternyata Allah tidak ridho, Allah tidak takdirkan oleh Allah diganti yang lain. Karena itu ada sesuatu keburukan di kemudian hari, makanya Allah geser gitu ya. Nah, ini mindset untuk kita menyikapi bagaimana takdir itu sendiri. Ya, di situ di penghujung ayatnya Allah tegaskan ya, wa ya'lam wa antum la ta'lamun. Ini apa namanya? Selalu kita berdoa nih ayatnya. Ya, kalau saya seperti itu, ketika menjumpai ada hal yang, oh ya mungkin ya, untuk melatih diri kita, membiasakan diri kita, ternyata memang pengetahuan kita terbatas. Ya, Wafaqal kulli dzi ilmin alim, di atas yang mengetahui, di atas yang berpengetahuan masih ada yang maha lebih mengetahui. Sehingga ini pembelajaran buat kita semuanya, termasuk saya juga seperti ini dalam rangka belajar juga, karena belajar kehidupan ini terus. Kalau di bukunya Kiai saya dulu, kehidupan mengajar itu bukunya kecil, bagus dulu. Yang kehidupan mengajar itu ada Kalau, sampai 3 jilid. kalau melihat dari surat ini kan secara lengkap sebenarnya surat apa namanya tentang perang, Pak Ustadz ya. Betul, betul. Yang diambil yang paling akhir ya. Allahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Jadi benar. Ya, jadi Tapi asbabun nuzulnya itu tadi ya dari uh, uh. Jadi seperti ini tadi yang sekilas disampaikan ya. Jadi di sekitar sambil penutup ya, nanti saya tutup doa ya. Jadi di Al-Quran itu kan tidak semua ayat itu ada asbabun nuzul. Di asbabun nuzul itu seperti ini Bapak. Kalau di Al-Quran ada yang namanya asbabun nuzul, kalau di hadis itu asbabul wurud. Jadi semua ayat yang turun atau semua hadis yang turun itu pasti ada asbabnya, ada sebabnya. Tapi tidak semua, kalau di Al-Quran, kalau tidak semua di Al-Quran itu ada asbab nuzulnya. Sehingga oleh para ulama itu jadi dua kubu. Ya, ada dua kubu. Ada yang memahami, ada kaidah yang mengatakan seperti ini. Al-ibrah atau hikmah ya, itu diambil la bi khususis sabab tapi diumumin lafzi. Tidak diambil atau hikmah itu tidak diambil dari kekhususan sebab. Kalau dalam ayat ini sebabnya kan sebenarnya tentang perang ya. Yang mana sahabat Nabi itu ada yang enggan untuk berangkat ya. Tapi yang diambil itu keumuman redaksi ayatnya, yaitu menceritakan tentang sesuatu yang tidak disukai, ini berlaku umum ya, tidak terkhusus pada kejadian saat itu sendiri. Bahkan kalau kita tarik dalam permasalahan dunia yang lain, entah dalam apa namanya keluarga atau urusan yang lain, urusan bisnis dan lain sebagainya, ini berlaku juga. Sehingga banyak ulama yang berpendapat ketika tidak ada asbab nuzulnya, maka yang dipakai kaidah al-ibrah la bi khususis sabab, tapi bi umumil lafaz. Ya, yang diambil ada keumuman lafadznya. Tapi ada juga pendapat minoritas yang kebalikannya. Al-ibrah bi khususis sabab la bi umumil lafzi. Nah, itu. Jadi yang diambil itu kekhususan sebabnya karena apa namanya konteksnya tentang perang, maka ini nggak relevan. Nah, tapi yang diambil apa namanya eh, kekhususannya saja, tidak memakai kaidah yang keumuman lah. Tapi ini pendapat minoritas ya. Jadi yang dipakai ketika tidak ada asbab nuzulnya ya tadi al-ibrah bi khususi bi umumil lafzi la bi khususi sabab. Jadi yang diambil hikmah, diambil kesimpulan itu atas dasar keumuman lafadznya, bukan karena sebab khusus. Sebab khusus itu historisnya atau asbab nuzulnya atau kejadiannya. Seperti itu. Itu ya, itu Pak Akhir ya, Bapak sekalian ya.
Berarti Pak, kalau Alhamdulillah. dari sisi takdir bagi manusia sebenarnya tidak ada satu takdir pun yang tidak baik ya. Semua itu baik. Tentu saja, tentu Ya, kita betul. harus melihat bukan saat itu, tetapi dalam periode tertentunya gitu. Ya, Oh, betul. kan kita kan Nah, sering kali kan, betul. oh ya Mm, terlambat mikir. Oh, iya, jebule betul. begini gitu ya. Iya, betul. Nah, nah, itulah apa namanya disebut hikmah ya. Ya, Dulu hikmah. sempat kita bahas itu film ya. Makanya kita itu ya betul memang sebenarnya ya nggak ada takdir yang buruk ya. Mungkin menurut kita itu buruk, tapi menurut Allah itu tidak. Karena tidak ketidaktahuan kita itu yang Betul. membuat kita menganggap itu buruk. Seperti itu. Ya, Baik, Alhamdulillah. Semoga kita semuanya dalam keadaan sehat semua ya. Bisa ya, istiqomah, bisa menjalankan rutinitas habit seperti ini terus sampai di penghujung hidup Amin. kita. Sehingga kita meninggal dalam keadaan yang husnul khotimah. Karena ingat hadis Nabi, Amin. inamal a'malu bil khawatim sebagai penutup. Sesungguhnya segala amal perbuatan tergantung di akhir. Boleh jadi di awal kita bisa menekuni tapi naudzubillah di akhir hayat kita ternyata kita apa namanya melenceng. Nah, ini harus kita waspadai terus. Kita waspadai terus bahwasanya apa namanya? Terus saling nasihat menasehati ya, dan bernasihati. Terus pada khususnya ya apa namanya? Memulai habitnya. Kalau ada apa namanya? Memulai habit yang seperti ini. Terus kita biasakan habit-habit yang seperti ini. Baik, kita Amin. tutup dengan berdoa ya, Bapak Ibu. ya. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lana dzunubana wa dzunuba walidayna warhamhuma kama rabbayani shighara. Allahumma ja'alna ya Allah wa auladana wa dzurriyyatana wa talamidana min ahli al-qur'an ya Allah. Wa ahli al-ilmi wa ahli al-ibadah wa ahli salah wa ahli al-khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahli syarri wa dhair. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka innaka antal wahhab. Rabbi hab li minas solihin. Rabbi hab li minas solihin. Rabbi hab li minas solihin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'al li min ladunka sultanan nasir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, Amin. terima kasih Terima Bapak, kasih Ibu-ibu Pak semuanya. Ustadz. Ya, semoga kita insya Allah bertemu dalam keadaan yang apa namanya sehat lagi ya. Bisa berjumpa di pertemuan berikutnya. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum Terima kasih. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.